Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang keempat kelas 10 yang nantinya kita bahas yaitu mengenai dasar-dasar usaha di bidang teknologi transportasi dan logistik. Seorang wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenai produk baru dan memasarkannya. Wirausahawan di sini merupakan seseorang atau wirausahawan juga harus memperhitungkan risiko dan mengoptimalkan daya yang ada, baik material, intelektual, kreativitas maupun waktu untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih berguna. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wirausaha di bidang teknologi transportasi dan logistik antara lain sebagai berikut, yaitu kebutuhan pasar produksi teknologi transportasi dan logistik, menciptakan peluang usaha produk teknologi transportasi dan logistik, menganalisis peluang usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Faktor-faktor yang dapat memunculkan peluang usaha adalah sebagai berikut. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek atau pengusaha. Faktor internal tersebut antara lain pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah merupakan hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi usaha. Faktor eksternal tersebut antara lain masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain, pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik. Ini kita misalkan yang kita bahas mengenai box motor delivery. Potensi yang kelihatan pada box motor delivery yaitu tingginya mobilitas masyarakat modern dan adanya perubahan gaya hidup yang serba praktis, membuat layanan jasa delivery sangat diminati oleh para konsumen. Sasaran pasar dalam pembuatan box motor delivery, sasaran utama adalah para pelaku kuliner, distributor produk atau sales, pelaku jasa kurir, jasa montir keliling, jasa laundry, salon keliling dan sebagainya. Untuk manfaat box motor delivery memang sangat memudahkan bagi mereka yang ingin melakukan usaha seperti berjualan keliling atau untuk mengantar pesanan yang jauh dengan lebih mudah dan praktis. Bahan dan cara pembuatannya. Pada dasarnya proses produksi box motor delivery ini terbilang cukup mudah atau bahan bakunya sangat banyak di pasaran dengan modal yang tak begitu besar. Box pada umumnya terdiri dari bracket atau dudukan box itu, kunci engsel, stiker, warna dasar yang dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Kelebihan dan kekurangan usaha. Kelebihan usaha pada dasarnya proses produksi box motor ini terbilang cukup mudah dan bahan bakunya banyak ditemukan di pasaran, sehingga tidak heran bila bisnis ini mulai ditekuni banyak orang
karena prosesnya yang tidak terlalu rumit dan membutuhkan modal usaha tidak terlalu besar. Kekurangan usaha dalam menjalankan peluang bisnis ini, salah satu kendala yang sering dihadapi para pelaku yaitu kurangnya keterampilan karyawan dalam mencampur berbagai bahan untuk membuat fiberglass. Strategi pemasarannya, dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif, perlu diperhatikan bahwa bisnis box motor delivery lebih membidik para pelaku bisnis sebagai konsumen utamanya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mengingatkan kembali, yang pertama, tolong untuk anak-anak atau siswa-siswi SMA Negeri 1 Prambon untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa tugas dari pertemuan yang pertama sampai sekarang untuk mengerjakan tugas dan BKS-nya. Ya, jangan lupa itu. Kemudian yang ketiga, jika ada yang mengumpulkan masih tetap diterima oleh Bu Hani dengan konsekuensi nilai tidak sama dengan yang mengumpulkan awal dan tepat waktu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.